Maya selalu percaya rumah adalah tempat paling aman di dunia. Dari luar, rumah itu tampak sempurna, cat putih yang rapi, taman kecil dengan bunga berwarna cerah, dan mobil yang terparkir di halaman. Tetangga memandang Arman sebagai suami ideal dan Maya sebagai istri yang anggun. Tapi di balik pintu kayu itu, tersimpan penderitaan yang memakan hidup Maya setiap hari. Hari-hari Maya diisi dengan rutinitas monoton. Memasak, membersihkan rumah, menyapu halaman, menata dapur, semua dilakukan dengan senyum terpaksa. Di mata orang lain, ia tampak tenang dan bahagia. Di dalam, jantungnya selalu berdegup kencang menanti pulangnya Arman, suami yang dulu penuh janji manis, kini mudah marah, kasar, dan kejam. Masakannya hambar lagi, ya. Bentak Arman suatu sore, melempar sendok ke meja. Maya menunduk, menelan ludah. Maaf, aku akan buat yang lebih enak besok, suaranya pelan, hampir berbisik. Tidak ada kata maaf dari Arman. Ia hanya membanting pintu dapur, meninggalkan Maya di tengah asap wajan, air mata menetes diam-diam di pipinya. Hari-hari berikutnya, kemarahan Arman meningkat. Benturan benda, teriakan di tengah malam, dan pukulan yang tak terlihat oleh orang lain menjadi rutinitas baru. Maya menahan tangis, memeluk lutut di kamar mandi agar suaranya tak terdengar. Ia takut pada bayangan sendiri, takut pada langkahnya sendiri, bahkan takut pada pintu yang selalu tertutup di baliknya. Lebih besar dari, kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Aku dulu bahagia, tapi sekarang, aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Mengapa cinta bisa berubah jadi begitu kejam? Maya sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Ia melihat bayangan Arman menatapnya tajam, mendengar teriakan dan benturan benda. Dalam tidur pun, rumah itu menakutkan. Tubuhnya berkeringat dingin, jantung berdegup kencang, dan air matanya menetes di bantal. Suatu hari, Maya menemukan cara untuk bertahan, jurnal rahasianya. Ia menulis semua yang terjadi, teriakan, pukulan, rasa takut, tangisan. Halaman demi halaman menjadi saksi bisu penderitaannya. Kata demi kata membuat hatinya terasa lebih ringan, dan ada percikan keberanian yang mulai muncul. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai merencanakan pelarian. Ia diam-diam menabung, menyimpan dokumen penting, dan mengemas pakaian secukupnya. Rencana itu harus dilakukan tanpa diketahui Arman, karena satu kesalahan saja bisa membahayakan nyawanya. Lebih besar dari Arman, aku janji akan selalu melindungimu, Maya. Maya, aku percaya padamu. Aku ingin kita bahagia bersama. Narasi, janji manis itu kini terasa seperti sarkasme. Setiap kata Arman di masa lalu seperti pedang yang menusuk luka lama yang tak pernah sembuh. Suatu sore, Arman datang lebih awal. Maya sedang menyiapkan teh, tangan gemetar. Kenapa teh ini dingin? Kamu tidak bisa lakukan apapun dengan benar, ya? Arman menatap tajam. Maya menelan ludah. Maaf, aku tidak sengaja. Arman mendekat, menepuk bahu Maya dengan keras. Aku lelah denganmu, Maya. Selalu salah, selalu lemah. Maya menunduk, menahan napas, tapi di dalam dirinya ada nyala kecil yang tidak bisa dipadamkan. Ia tahu malam ini adalah kesempatan. Saat Arman tertidur, ia akan pergi. Malam itu, hujan deras membasahi atap rumah. Maya mengemas sisa barang-barangnya ke dalam koper, menyelipkan jurnalnya, dan menatap pintu yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penderitaan. Saat ia membuka pintu untuk keluar, langkahnya terasa berat tapi bebas. Hujan menetes di rambutnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa udara tidak menekan dada, tidak ada teriakan yang menakutkan. Di jalanan basah, Maya berjalan tanpa tujuan pasti, hanya ingin jauh dari bayangan Arman. Lampu-lampu kota berpendar di tengah hujan, dan Maya tersenyum tipis. Senyum itu bukan karena kebahagiaan semata, tapi karena keberanian yang lahir dari ketakutan terdalam. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Maya harus menyesuaikan diri dengan dunia di luar rumah, menghadapi ketakutan lama yang muncul saat hujan atau suara keras tiba-tiba.
Tapi setiap langkah yang diambilnya adalah kemenangan kecil. Setiap hari ia belajar bahwa hidup bukan lagi tentang bertahan dari orang lain, tapi tentang menemukan dirinya sendiri. Maya mulai bekerja, membangun lingkaran pertemanan baru, dan bahkan mulai tertawa lagi, tertawa yang bebas, bukan tertawa yang dipaksakan di balik rasa takut. Ia bertemu psikolog untuk memproses trauma, dan setiap sesi membuatnya sadar bahwa keberanian sejati bukan hanya lari dari rumah, tapi menghadapi luka yang tertinggal. Lebih besar dari, aku pernah takut pada bayangan sendiri, pada langkahku, pada pintu rumah. Tapi sekarang aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani melangkah meski takut. Aku pantas bahagia. Aku pantas hidup. Beberapa bulan kemudian, Maya tinggal di apartemen kecil tapi hangat. Setiap pagi ia menatap jendela, melihat dunia yang luas, udara yang segar, dan mengetahui bahwa rumah yang dulu menakutkan itu hanyalah kenangan. Jurnalnya kini tersimpan di rak, bukan lagi untuk menyembunyikan luka, tapi sebagai pengingat akan perjalanan panjangnya, keberaniannya, dan kekuatannya. Maya tidak pernah menoleh ke belakang. Pintu yang dulu menjadi penjara kini hanyalah kenangan. Ia tahu bahwa di balik setiap pintu tertutup, mungkin ada kisah yang tak terlihat. Dan terkadang, satu langkah berani saja bisa mengubah segalanya. Maya telah menemukan harapannya. Dunia, meski keras, kini menunggu langkahnya yang penuh keyakinan.